Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan nama saya Setyanata Yoga Untoro dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25 dengan 3 digit NIM terakhir 083. Kali ini saya akan membuat sebuah proyek yang saya namakan itu flashcard yang dimana gambar sederhana proyek ini adalah program untuk mempelajari dua bahasa menggunakan satu library yang dinamakan Google Trends. Yang dimana kita membuat dua file berbeda dalam proyekannya itu. Jadi yang pertama itu file untuk membuat kartu dengan ditampung ke dalam satu list. Lalu yang kedua itu kita akan mengambil daftar yang telah dibuat dalam file pertama untuk dijadikan game sebagai bahan pembelajaran. Sebelum kita membuat programnya, saya akan membuat flowchart terlebih dahulu sebagai gambaran untuk membuat program Python-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai flowchart yang pertama. Jadi, flowchart ini dimulai dengan menggunakan bangun datar oval ini yang dinamakan start sebagai awalan dalam sebuah program. Kemudian ada bangun datar persegi panjang yang berfungsi untuk memproses sebuah input, yaitu di sini ada mendapatkan list kartu dari file eksternal. Dan selanjutnya juga sama, yaitu untuk menampilkan list kartu dari file eksternal yang telah diinputkan tadi. Kemudian menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Nah, lalu lanjut, program akan menerjemahkan kata yang sudah diinput itu ke dalam dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian program akan membuat kartu. Nah, lalu masuk ke kondisional ini, yang yaitu program akan menanyakan apakah ingin menyimpan kartu. Jika iya, program akan masuk ke kondisi yang ke kanan ini, yaitu menambahkan kartu ke dalam file eksternal. Namun jika tidak, program akan masuk ke kondisional yang kedua, yaitu apakah ingin menambahkan kata yang akan ditranslate. Jika iya, program akan kembali ke blok yang atas ini yang menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Jadi akan mengulang terus hingga di kondisional kedua user memilih tidak. Nah, jika user memilih tidak, lanjut ke kondisional yang terakhir, yaitu apakah ingin menyimpan kartu ke file eksternal. Jika iya, program akan menyimpan kartu ke file eksternal. Namun jika tidak, program akan selesai. Diakhiri dengan bangun datar oval untuk mengakhiri program. Nah, lalu lanjut ke flowchart yang kedua. Di sini flowchart untuk mengambil kartu dari file eksternal yang telah dibuat tadi. Nah, sini dimulai dari pertama sama ya, start menggunakan oval untuk mengawali sebuah program. Lalu lanjut ke kondisional. File eksternal bereksistensi txt ini apakah sudah ada? Jika file eksternal ini belum ada, maka program akan berhenti. Namun jika iya atau sudah ada, maka program akan mengambil kartu dari file eksternal ini. Dan kemudian lanjut ke blok bangun datar persegi panjang selanjutnya ini, program akan mengambil waktu ketika awal mulai. Nah, lalu lanjut ke kondisional sini. Program akan menanyakan apakah ada kartu tertinggal dalam list. Jika iya, user akan menebak terjemahan dari kartu atau kata tertentu. Kemudian lanjut ke kondisional, apakah jawabannya ini benar atau tidak. Jika benar, maka program akan menghapus kata atau kartu dari list kata atau kartu itu. Namun jika tidak benar, program akan mengulang kembali ke kondisional pertama ini, yaitu apakah ada kartu tertinggal. Nah, jika jawabannya itu tidak, maka program akan mengambil waktu ketika akhir user berhasil menerjemahkan kata.
Kemudian lanjut ke selanjutnya ini, yaitu menghitung durasi dalam menerjemahkan dan cek durasi tersebut. Kemudian program pun berakhir. Nah, selanjutnya saya akan membuat programnya pada Python. Oke, jadi di sini saya sudah membuat programnya. Sini kalian bisa lihat ada lumayan panjang lah. Yang pertama ini ada file untuk membuat sebuah list kosong menjadi list kata dalam bahasa Inggris yang sudah diinputkan beserta terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ini untuk menjalankan list sekaligus mempelajari list yang sudah dibuat tadi. Nah, buat program ini kalian bisa cek di deskripsi ya, sudah saya taruh. Dan langsung saja kita jalankan. Di sini kita ketik terus nama filenya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Kita masukkan misalkan table, meja atau enggak meja. Nah, terus yang kedua, kita ingin menyimpan atau enggak, kita simpan. Terus kita tanya lagi nih, apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Nah, semisal saya ingin menerjemahkan kata lain, kita pilih yes. Terus kita masukkan misalkan kaca atau gelas. Nah, terus kita simpan lagi nih, kita ketik yes. Terus misalkan kita simpan 3 lah ya, kita masukin lagi kursi ini atau chair. Nah, terus kita simpan. Habis itu apakah Anda ini menerjemahkan kata lain, kita pilih tidak untuk menyelesaikannya. Lalu apakah Anda ingin menyimpan semua kartu ke file, kita simpan ini, kita pilih yes. Nah, ini sudah muncul ya file txt. Nah, ini isinya kata bahasa Inggris tadi yang sudah diinputkan. Sini ada table, glass, sama chair. Terus yang kedua sini langsung saja kita jalankan ya. Ini kita clear dulu. Nah, kita ketik terus tadi flashcard itu kita enter. Nah, kamu memiliki 3 kartu untuk ditebak. Siap, tekan enter. Kita langsung saja tekan enter. Terus chair, misalkan kita tebakannya benar, kita ketik kursi. Nah, terus table, misalkan kita tebaknya benar juga, meja. Nah, terus glass, misalkan kita salah menjawab kaki, misalkan kaki. Nah, kalau kita jawabnya salah, maka program akan mengatakan jawaban tidak tepat. Jawaban benarnya itu adalah kaca. Coba ulangi lagi. Nah, terus misal kita salahin lagi apa ya, dengkul misalkan, mau salah juga, dia akan mengulang sampai jawaban kita benar. Nah, terus kita jawab benar aja kaca nih. Nah, di sini muncul kamu berhasil menebak seluruh kartu dalam 42 detik. Nah, ini 42 detik itu tuh dihitung dari ketika kita menekan tombol enter. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya ucapkan terima kasih.